Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang bangun ruang sisi datar. Nah, di sini kita punya sebuah dadu dirancang sedemikian sehingga jumlah angka pada alas dan atas selalu sama untuk setiap posisi dadu. Nah, jaring-jaring dadu tersebut adalah, di sini perhatikan bahwa bentuk umum dadu adalah kubus, kita misalkan seperti ini. Nah, nanti kita akan misalkan di sini untuk sisi yang bagian depan kita notasikan sebagai DE. Nah, dalam kasus yang misalkan kubus ABCDE ini, perhatikan bahwa bidang A, B, F, E ini kita misalkan sebagai sisi yang depannya. Kita notasikan DE. Nah, lalu di sini perhatikan bahwa untuk sisi yang D, C, G, H, nah ini kita misalkan sisi belakang. Kita notasikan BE. Lalu di sini perhatikan bahwa untuk sisi yang samping sekarang, untuk B, C, G, F, nah kita misalkan ini adalah bagian kanan, jadi kita tuliskan KA. Lalu untuk yang A, D, H, E, kita misalkan sebagai yang kiri, kita tuliskan KI. Lalu untuk A, B, C, D, nah ini adalah kita misalkan sebagai sisi yang bawah, kita tuliskan BA. Lalu untuk sisi E, F, G, H, nah kita misalkan ini adalah sisi atas, kita tuliskan AT. Nah, jadi kita akan gunakan notasi seperti ini. Kita mulai terlebih dahulu dari opsi yang A. Di sini kita misalkan saja, kita gunakan satu ini sebagai alasnya, atau dengan kata lain, sisi yang bawahnya. Ya, jadi kita notasikan saja di sini sebagai BA. Lalu untuk yang dua ini, jika kita perhatikan, ketika kita tekuk kubusnya, tentu saja ini akan menjadi sisi yang di sebelah kanan. Berarti kita tuliskan ini KA. Lalu untuk 5, ini juga kita tekuk, tentu saja ini menjadi bagian yang kirinya. Berarti kita tuliskan ini KI. Lalu untuk 3, jika kita tekuk seperti ini, nah kita dapat imajinasikan, nah ini tentunya menjadi sisi depan, kita tuliskan DE. Lalu perhatikan bahwa ketika kita tekuk, tentunya yang 4 ini nanti akan menjadi bagian atasnya, jadi akan berseberangan dengan BA. Jadi kita tuliskan ini adalah AT, nah berarti 6 otomatis ini sisanya sebagai sisi yang belakang atau BE. Nah, mari kita cek, apakah untuk setiap sisi yang saling berseberangan, nah jumlahnya akan selalu sama. Nah, jadi kita perhatikan, tentu saja depan dengan belakang ini akan menjadi satu pasang, kanan kiri menjadi satu pasang, lalu atas dengan bawah ini menjadi satu pasang. Nah, kita cek apakah jumlahnya sama. Nah, dalam kasus ini, perhatikan bahwa untuk DE dengan BE-nya, nah kita punya adalah berarti 3 ditambah dengan 6, yang berarti ini sama dengan 9. Lalu di sini, perhatikan bahwa untuk bagian kanan dengan kiri, jadi KA plus KI-nya, kita cek, nah ini akan sama dengan 2 ditambah dengan 5, yang berarti ini sama dengan 7. Nah, ini saja jelas sudah berbeda, yang berarti perhatikan bahwa jumlah angka pada bagian alas dan atas tidak selalu sama untuk setiap posisi dadu, yang berarti untuk opsi yang A di sini sudah jelas salah. Kita beralih ke opsi yang B. Nah, supaya mudah kita gunakan saja satu ini sebagai bagian bawah juga. Nah, perhatikan bahwa ketika 6 ini kita tekuk, tentunya ini menjadi bagian yang kanan. Berarti kita tuliskan ini KA. Lalu yang 4 jika kita tekuk, perhatikan bahwa ini akan menjadi bagian depannya. Jadi kita tuliskan ini DE. Sedangkan untuk yang 3 ini, tentu saja ini akan berseberangan dengan BA. Dengan kata lain, ini adalah sisi atasnya. Nah, lalu yang 2 ini, perhatikan bahwa ketika kita tekuk, tentunya ini akan menjadi sebelah kirinya dari yang BA. Berarti ini akan menjadi sisi kirinya. Nah, lalu untuk yang 5 ini, berarti sisanya ini adalah bagian belakang atau BE. Nah, mari kita cek di sini. Apakah benar untuk DE ditambah dengan BE di sini akan selalu sama untuk KA plus KI ataupun BA plus AT? Nah, untuk DE plus BE sendiri, kita punya adalah berarti 4 ditambah dengan 5, yang berarti ini sama dengan 9. Lalu di sini, perhatikan bahwa untuk KA plus KI, berarti kita punya adalah 6 ditambah dengan 2, yang berarti sama dengan 8. Nah, ini saja sudah jelas berbeda, berarti ini salah. Kita beralih ke opsi yang C. Nah, di sini kita jadikan satu lagi-lagi sebagai sisi yang bawah supaya lebih mudah. Nah, perhatikan bahwa 3 ini jika kita tekuk tentunya ini menjadi bagian yang kanan. Lalu 2 jika kita tekuk ini akan menjadi sisi yang belakang. Nah, 5 jika kita tekuk tentunya ini akan menjadi sisi yang kiri. Kita tuliskan di sini KI. Lalu 6 jika kita perhatikan ini akan menjadi sisi yang atas jika kita tekuk. Nah, 4 berarti sisanya ini adalah sisi depan. Nah, mari kita cek di sini. Untuk DE plus BE. Berarti kita punya adalah 4 ditambah dengan 2 yang sama dengan 6. Lalu di sini perhatikan bahwa untuk KA plus KI, berarti kita punya adalah 3 ditambah dengan 5, yang berarti ini sama dengan 8. Nah, ini saja sudah jelas berbeda, berarti ini salah. Nah, sekarang untuk opsi yang D, kita jadikan di sini sebagai BA, lagi-lagi. Nah, berarti 2 ini, ya kita perhatikan, ini adalah yang di sebelah kanan. 3 ini, jika kita perhatikan, ini adalah sisi belakangnya. Lalu,
5 ini ya kita tekuk, tentunya ini akan menjadi sisi yang kirinya. Jadi kita tuliskan ini KI, lalu 4 ini ya kita perhatikan tekuk ini akan menjadi sisi yang depan. Nah, sedangkan 6 ini akan menjadi sisi yang atas. Mari kita cek di sini. Untuk DE ditambah dengan BE, berarti ini akan sama dengan, berarti 4 ditambah dengan 3 yang sama dengan 7. Lalu di sini untuk KA ditambah dengan KI, berarti ini akan sama dengan 2 ditambah dengan 5, yang berarti sama dengan 7. Nah, terakhir untuk BA ditambah dengan AT, ini akan sama dengan, berarti kita punya adalah 1 ditambah dengan 6, yang sama dengan 7. Nah, berarti ini sama semua. Berarti yang memenuhi adalah opsi yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.